Halo, halo, halo. Selamat datang kembali Sobat Males. Ayo dong bangun dulu, kucek matanya, seduh kopinya sebentar, soalnya sesi kuliah titip absen kita udah mau mulai nih. Daripada kalian pusing baca buku diktat yang tebal yang ngalahin bantal tidur kalian, mending rebahan aja sambil dengerin penjelasan ini buat beberapa menit ke depan. Hari ini, kita bakal membedah tuntas pertemuan keempat, yaitu statistika deskriptif bagian kedua. Tema besarnya hari ini adalah ukuran penyebaran data, atau bahasa kerennya data dispersion. Nah, asal kalian tahu aja nih, materi ini tuh sering banget loh keluar di ujian dan sukses bikin banyak mahasiswa kejebak gara-gara meremehkan. Jadi pastiin kalian nyimak sampai habis ya, biar besok siap tempur pas ujian tanpa harus keluar keringat dingin. Sebelum kita masuk dan pusing sama rumus-rumusan, saya punya satu pertanyaan jebakan nih buat kalian. Pernah nggak sih dosen kalian di depan kelas ngumumin dengan bangga banget, "Selamat ya, rata-rata kelas untuk ujian kalkulus kali ini adalah 75." Wah, di situ kan pasti kalian udah senyum-senyum lega dong. Dalam hati mikirnya, aman nih, sekelas pada bisa. Giliran pas lihat KHS atau kartu hasil studi di akhir semester, ternyata jeng-jereng. Cuma kalian sendiri yang dapat nilai E dan harus ngulang mata kuliah itu sendirian. Loh kok bisa gitu? Bukannya rata-rata kelasnya aman? Wah pasti nyesek banget kan rasanya? Nah Sobat Males, inilah alasan utamanya kenapa bergantung murni pada nilai rata-rata atau min, itu adalah sebuah jebakan Batman yang mematikan. Nilai rata-rata itu ibaratnya cuma cover buku. Dia sama sekali nggak menceritakan kisah aslinya tentang keseluruhan performa kelas kalian. Ada rahasia besar yang disembunyikan di balik angka rata-rata tersebut. Biar makin kebayang sana jebakan yang barusan kita omongin, yuk kita bandingin dua grup belajar dari studi kasus kita. Coba bayangin ada grup A. Nilai anak-anak di grup ini tuh rapat banget, berkisar di angka 60-75. Ya bisa dibilang semuanya lulus pas-pasan lah ya. Terus, coba deh kalian bandingin dengan grup B. Di grup B ini, nilainya tuh ekstrim damet. Ada mahasiswa yang dapat nilai 20 karena mungkin ya ketiduran pas ujian atau nggak belajar sama sekali. Tapi, ada juga mahasiswa super jenius yang dapat angka 90. Nah, fakta mengejutkannya adalah kalau kalian hitung bener-bener, rata-rata nilai dari kedua grup ini ternyata sama-sama 75 loh. Gila kan? Kalau kalian cuma modal angka rata-ratanya doang buat bikin kesimpulan, kalian pasti mikir dua grup ini punya kemampuan otak yang sama persis. Padahal realitanya kan jauh banget bedanya. Di grup B, jarak antara si jenius dan si pemalas itu jauh banget. Itulah kenapa kita butuh banget yang namanya ukuran penyebaran data, buat melihat realita asli di balik sebuah angka rata-rata. Jadi, poin krusialnya di sini adalah kita butuh memahami konsep ukuran penyebaran data atau bahasa akademisnya data dispersion. Ini tuh semacam alat statistik wajib yang selalu dipakai sama para peneliti profesional buat ngelihat seberapa besar sih nilai-nilai data kita itu menyimpang atau lari menjauh dari titik tengahnya. Ibaratnya gini deh, kita tuh mau ngecek apakah anak-anak di kelas ini pada solid nongkrong bareng di satu kantin yang sama atau malah pada mencar entah kemana-kemana. Nah, dengan paham konsep ini, penggambaran dari sekumpulan data yang kalian punya bakalan jadi jauh lebih jelas, lebih akurat, dan tentunya kalian gak akan lagi berlindung di balik angka rata-rata palsu yang menipu tadi. Kita jadi benar-benar tahu peta kondisi yang sebenarnya di lapangan. Oke, mari kita masuk ke alat ukur statistik kita yang paling dasar, yaitu range atau jangkauan. Ini tuh perhitungan yang paling simpel, gampang banget pokoknya. Saking gampangnya, anak SD juga pasti bisa ngerjain deh. Rumusnya itu murni cuma nilai terbesar dikurangi sama nilai terkecil. Udah gitu doang, selesai. Misalnya nih ya, kita ambil contoh umur sekelompok orang di sebuah ruangan. Yang paling muda umurnya 18 tahun dan yang paling tua umurnya 50 tahun. Terus berapa range-nya? Ya tinggal 50 dikurang 18. Ketemu deh hasilnya 32. Gampang banget kan? Range ini adalah cara paling instan dan praktis buat ngeliat seberapa ekstrim perbedaan di dalam kelompok kalian. Tanpa perlu repot pakai matematika yang ribet. Tapi ingat ya, walaupun range ini memang super praktis, dia punya satu kelemahan yang lumayan besar. Dia tuh cuma peduli sama ujung ke ujung aja, dan sama sekali tutup mata sama apa yang terjadi di tengah-tengah datanya. Jadi jelas dong kita butuh alat lain yang lebih canggih. Nah, kalau kalian butuh alat yang jauh lebih detail dari sekedar ngelihat ujung ke ujung, kita masuk ke konsep yang namanya variance. Eits, santai-santai, jangan panik dulu dengar istilahnya. Ingat, Sobat Malas pantang panik sebelum kertas ujian dibagikan. Secara sederhana banget, varians itu cuma mau ngukur seberapa homogen atau seberapa seragam sih kelompok data kalian tuh secara keseluruhan. Cara kerjanya, dia itu ngitung rata-rata dari kuadrat jarak setiap nilai individu ke nilai rata-rata kelompok. Memang sih rumusnya mulai ngelibatin bilangan kuadrat yang mungkin bikin agak malas ngitungnya. Tapi pertanyaannya kenapa sih harus dikuadratin segala? Alasannya ternyata simpel banget loh. Biar nilai yang minus itu nggak saling menghilangkan satu sama lain saat dijumlahkan. Jadi intinya alat ini cuma mau ngasih tahu kita satu hal.
Hey, seberapa jauh sih rata-rata keseluruhan data ini pada mencar dari titik kumpul utamanya? Udah, itu aja. Dan sekarang, mari kita sambut alat ukur pamungkas kita. Sang MVP dari segala jenis statistika deskriptif. Standar deviasi, alias simpangan baku. Apa sih makhluk yang satu ini? Sebenarnya gampang banget kok. Dia ini cuma akar kuadrat dari hasil varians yang baru aja kita bahas panjang lebar tadi. Udah, beneran gitu doang. Terus pasti kalian nanyakan, ngapain repot-repot di akar kuadratin segala sih? Jawabannya, karena standar deviasi ini berfungsi buat mengembalikan nilai yang tadinya udah kita kuadratkan itu balik lagi ke satuan ukuran aslinya. Misalnya nih, tadi kita ngitung umur dalam tahun. Variansnya kan jadinya tahun kuadrat tuh. Nah, di akar kuadrat biar balik jadi tahun lagi yang normal. Dan proses ini dengan sangat brilian bisa mengilustrasikan penyebaran tiap-tiap unit observasi dengan tingkat akurasi yang tinggi banget. Makanya nggak heran, dalam dunia penelitian ilmiah yang sesungguhnya, entah itu buat ngerjain skripsi atau nulis jurnal internasional, standar deviasi inilah yang paling sering dipakai sama para peneliti buat menilai seberapa bagus kualitas suatu data. Oke deh, biar otak kalian gak makin ngebul apis dengar istilah-istilah matematika barusan, mari kita lihat satu contoh rutinitas 24 jam dari seorang mahasiswa. Coba kita lihat datanya ini. Porsi untuk tidur adalah 8 jam. Oke lah, ini masih tergolong normal dan sehat banget. Terus ada jatah main atau nongkrong 3 jam. Ini juga sangat masuk akal buat keseimbangan kehidupan mahasiswa. Tapi tunggu dulu, porsi belajar mandirinya sampai 10 jam sehari? Wah, kalau yang ini sih kayaknya jelas banget bukan tipikalnya sobat malas nih. Tapi candaan di luar, contoh rutinitas simpel ini sebenarnya ngasih lihat ke kita gimana sebuah variabel di kehidupan nyata itu selalu terdistribusi. Sama persis kayak rutinitas harian ini yang kebagi-bagi ke dalam berbagai macam durasi waktu, data hasil penelitian di lapangan juga selalu terdistribusi secara bervariasi. Dan tugas utama kita nih sebagai akademisi adalah mengukur variasi tersebut dengan setepat mungkin. Sekarang kita masuk ke inti insight-nya ya. Sebenarnya cara baca hasilnya itu buat apa sih? Gampang banget kok. Kalau angka standar deviasi yang kalian hitung itu hasilnya rendah atau jauh lebih kecil dari nilai rata-ratanya, itu artinya data kalian ngumpul. Alias, nilai-nilai di dalam data itu tuh sangat seragam. Mereka pada bergerombol deket banget sama nilai pusat rata-ratanya. Nah, ini adalah sebuah kabar yang sangat membahagiakan buat para peneliti. Kenapa coba? Soalnya kalau datanya ngumpul begini, dosen atau peneliti bisa dengan pedenya bilang kalau rata-rata kelasnya emang akurat dan benar-benar mewakili kepintaran semua muridnya. Nggak ada tuh nilai yang nyeleneh, aneh-aneh, atau yang terlalu nyelimpang sendirian di dalam sekumpulan data tersebut. Semuanya kompak. Tapi sebaliknya nih, kalau kalian ngitung standar deviasi dan ternyata dapat angkanya tinggi banget, wah, itu artinya data kalian benar-benar ambiar sobat males. Nilai-nilainya pada lari mencar sejauh mungkin dari titik rata-ratanya. Ada variabilitas yang luar biasa besar dan ekstrim banget di dalam dataset kalian. Nah, di situasi yang kacau balau kayak gini, nilai mean atau rata-rata itu sama sekali nggak bisa lagi diandalkan buat mendeskripsikan kondisi kelompok tersebut secara utuh. Makanya, kalau datanya udah terlalu menyebar, angka rata-rata di data yang ambiar itu, jatuhnya hanyalah sebuah ilusi statistik semata. Angkanya sih ada, kelihatan, tapi dia nggak punya makna apa-apa lagi buat menggambarin realita aslinya. Bener-bener zong deh pokoknya. Oke, sebelum kita udahan, mari kita rangkum apa aja sih intisari yang harus nempel banget di kepala kalian sebagai bekal bahan ujian nanti. Pertama, ingat baik-baik ya kalau rata-rata itu suka bohong. Jadi jangan pernah percaya 100% cuma pada satu nilai mean aja. Kedua, kalau kalian lagi buru-buru dan cuma butuh cara paling instan buat tahu jarak terlebar dari ujung ke ujung data kalian, langsung sikat pakai range. Dan yang ketiga, yang paling penting nih, kalau kalian mau ngebongkar kebenaran absolut tentang seberapa seragam atau seberapa berantakan data kalian, dalam sebuah penelitian ilmiah, standar deviasilah jawaban mutlaknya. Udah, catat 3 poin sakti ini di kepala kalian, dan saya berani jamin kalian bakal aman sentosa pas ngerjain soal ujian nanti. Nah, sebelum sesi kuliah titip absen ini bener-bener bubar, saatnya kuis case study buat ngetes apakah kalian dari tadi beneran nyimak, atau jangan-jangan cuma numpang tidur doang nih. Pertanyaannya gampang banget, dengerin ya. Di antara sebuah dataset yang nilainya sangat ngumpul kalau dibandingkan dengan dataset yang nilainya sangat ambiar, mana sih yang memiliki angka standar deviasi lebih tinggi? Ayo loh, jangan cuma rebahan diam aja. Siapa yang bisa jawab paling cepat dan benar di kolom komentar? Wah, fix dia nggak bakal ngulang semester depan deh. Terima kasih banyak ya buat kalian yang udah setia menyimak penjelasan di sesi ringkas ini. Terus semangat rebahan sambil belajar yang pinter, dan sampai jumpa di kuliah singkat kita berikutnya.